Assalamualaikum teman-teman pendengar dan pemirsa dari Timur untuk Indonesia. Penelitian UNESCO pada tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah. Hasil studi berjudul The World Most Literate Nation menyebutkan Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara. Penelitian lainnya dari PISA menunjukkan bahwa Indonesia merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Rendahnya budaya literasi di Indonesia menjadi tantangan yang perlu disikapi dari tahun ke tahun. Keterbatasan akses terhadap sumber daya bacaan kerap jadi masalah dalam meningkatkan tingkat literasi di Indonesia. Nah, di tengah kondisi tersebut, seorang figur muda dari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, menorehkan kontribusi dalam bidang literasi dengan turut menjadi peraih rekor muri. Andi Agus meraih rekor muri bersama Nyalanesia dalam bidang literasi. Andi Agus merupakan salah satu dari 88 orang di seluruh Indonesia sebagai sosialisator program literasi nasional. Nah, untuk itu saya akan berbincang dengan Andi Agus dalam menyambut Hari Buku Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Mei. Halo, Assalamualaikum Andi Agus Sagakareba. Alhamdulillah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi beberapa waktu yang lalu Anda tercatat sebagai salah satu kontributor dalam peraihan rekor muri bersama dengan Nyalanesia. Bisa cerita bagaimana sebenarnya rekor muri ini? Ini rekor murinya seperti apa dan Anda di situ perannya seperti apa? Kami di tanggal 23 Maret 2022 itu Nyalanesia mendapatkan rekor muri dan dalam bidang literasi, yaitu kategori peluncuran buku fiksi dan non-fiksi terbanyak, kurang 4.120-an lebih lah, itu saya lupa tepatnya. Dan saya di sana salah satu kontributornya. Nah, kami di Nyalanesia itu punya yang namanya sosialisator program literasi nasional, dan kami di sana itu melakukan seleksi, dan alhamdulillah 88 orang keluar sebagai sosialisator program literasi nasional, kemudian disebar ke seluruh Indonesia. Nah, di seluruh Indonesia itulah kami mengajak ke sekolah-sekolah untuk ayo menulis, ayo buat buku, dan tercapailah akhirnya banyak sekolah yang minat, yang mau. Kemudian kami mencoba untuk mengembangkan literasi melalui dari sekolah dulu, dan mencoba untuk lebih jauh mengenal literasi, memperkenalkan literasi melalui programnya dari kami, yaitu program dari Nyalanesia lah lebih tepatnya. Dan sebagai kontributor di dalam, saya sebagai SPL nasional dengan kode SPL 2109. Jadi di dalamnya saya mengajak sekolah-sekolah untuk masuk gerakan sekolah menulis buku. Kira-kira seperti itu untuk perayaan rekor murinya kami. Perayaan rekor murinya itu berarti adalah jumlah buku yang ditulis atau peluncuran bukunya sendiri, atau seperti apa? Untuk perayaan rekor murinya kami itu jumlah buku yang kami luncurkan dalam program gerakan sekolah menulis buku. Jadi ada GSMBI, namanya itu gerakan sekolah menulis buku. Jadi di situ baru kita luncurkan, dan Nyalanesia salah satu yang menginisiasi itu. Tentu kami sebagai SPL-nya harus bekerja dengan keras bagaimana mengajak sekolah untuk ayo menulis buku, dan setelah mereka menulis naskahnya kita coba untuk masuk ke tahap penerbitan. Ya, tentu banyak hal lah di proses penerbitan itu, dan tetap kami melakukan pendampingan kepada setiap kepada setiap peserta yang ada di sekolah, lalu diberikan kepada mereka bagaimana programnya Nyalanesia, bagaimana membuat buku, bagaimana menulis buku. Banyak hal lah yang kami lalui di sana, dan lebih tepatnya kami di sini mendapatkan rekor muri bukan hanya per individunya, tetapi banyak yang melakukan itu. Karena kan kami hanya sebatas sosialisatornya. Jadi kami kontribusinya sebagai sosialisator program literasi nasional.
Kira-kira seperti itu. Apakah kegiatan ini untuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya memang sudah sering dilakukan? Kami menjadi angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Itu. Sebenarnya kami angkatan ketiga di 2021 saya terpilih sebagai SPL nasional dan itu angkatan ketiga dari Nyala Nitya. Dan tentu sebelum itu ada program literasi memang yang sudah kami buat, yang sudah kami bentuk seperti bagaimana menulis dan itu dimulai dari diri sendiri, kemudian teman-teman yang terdekat. Banyak hal lah yang hendak kami lakukan dalam dunia literasi, namun sejauh ini yang jauh lebih penting adalah upaya kita pengembangan literasi, tidak melihat pada hasilnya, karena kami di SPL juga tidak pernah berharap dapat muri, enggak. Tetapi harapan kami adalah bagaimana caranya literasi itu berkembang, hanya itu. Enggak pernah berpikir untuk mendapatkan muri, karena bagi kami muri itu hanya efek dari kerja kami sebagai bagian literasi. Yang menjadi target awalnya kita adalah tentu gerakan sekolah menulis buku. Kalau sekolah sudah menulis buku, semua sekolah di Indonesia menulis buku dan mau diterbitkan dengan baik, diolah dengan baik, ya pasti literasi kita akan jauh lebih berkembang. Dan itu tidak akan memberatkan pekerjaan kami, karena suatu hari nanti kan kami tidak mungkin selalu ada, dan tidak mungkin akan terus bekerja dalam dunia literasi seperti itu. Tentu dalam dunia literasi ini kan pilihan. Selagi masih muda, kita berupaya untuk masuk ke dalam dunia literasi, dan setelahnya, entah besok atau lusa, kita nggak pernah tahu mau sampai kapan. Yang terpenting adalah mencoba untuk mengembangkan literasi. Dan suatu hari nanti, harapan kami, semua sekolah di Indonesia, khusus di Sulawesi Selatan, lebih di spesifiknya di Sulawesi Selatan, ya semua sekolah punya karya lah, punya buku, entah itu ber-ISBN ataupun tidak ber-ISBN. Yang penting adalah mereka mau menulis dulu. Kira-kira seperti itu. Nah, Andi Agus ini kan sebagai sosialisator di Sulawesi Selatan berarti ya. Iya. Nah, itu ada berapa sekolah yang menulis buku di Sulawesi Selatan pada saat itu? Sejauh ini mungkin gini, di Sulawesi Selatan itu karena kemarin sosialisasinya kami itu hanya sebatas mengampanyekan misalkan ke media-media, promo-promo biasa ke sekolah-sekolah. Ada juga yang sekolah yang dimasuki. Persoalannya adalah di sini tentu jarak ya, karena saya dulu waktu jadi sosialisator itu ada di Selayar, ya tentu harus bekerjanya melalui di Selayar, sehingga tidak mencakup keseluruhan yang ada di Sulawesi Selatan, karena jangka waktunya saya itu cuma 3 bulan. Nah, setelah itu hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan bahwa banyak hal yang mungkin Sulawesi Selatan lakukan, termasuk dalam dunia literasinya, tetapi bisa saja mungkin saat ini kami belum berjodoh dengan sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan, dan sejauh ini kami belum mendeteksi berapa yang menulis dan berkontribusi masuk ke dalam di Nyala Nitya waktu itu. Hanya saja adalah bagi kami bukan persoalan apakah dia akan meraih rekor muri sama dengan kami, tidak. Harapan saya adalah bukan pada tujuan itu. Saya selalu menekankan bahwa rekor muri itu cuma efek. Kami di SPL itu tidak pernah berpikir, pegiat literasi itu tidak boleh berpikir tentang rekor murinya. Yang kami pikirkan adalah mengajaknya dulu. Persoalan mereka mau atau tidak, pilihannya mereka, dan tentu saya sebagai SPL hanya bisa menyampaikan kepada adik-adik atau kepada sekolah bahwa ayo menulis, karena hanya dengan menulis cara kita abadi. Umur kita kan bisa mungkin besok lusa sudah tidak ada lagi di muka bumi, tetapi tulisan-tulisan kita mungkin bisa menambah usia atau jatah usia yang diberikan oleh Tuhan. Makanya saya tidak pernah mencoba untuk masuk hanya menyosialisasikan bahwa ayo menulis buku, tidak pernah menekankan kamu harus masuk ke program saya, enggak. Yang terpenting adalah ayo menulis buku, kamu mau dengan sosialisator yang mana, terserah. Saya tidak pernah ingin bahwasanya harus dengan saya, karena saya yang sosialisasi, tidak. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Yang saya pikirkan adalah siapapun yang ada di belakangmu, siapapun sosialisator yang bersamamu, yang penting kamu menulis. Sudah, itu bagi saya sebagai pegiat literasi sudah cukup. Yang penting ada orang yang mau menulis, kita sudah berhasil dalam dunia literasi lah. Kira-kira seperti itu.
Iya, berarti tujuan utama Anda adalah agar orang bisa menulis rekor muri ataupun apapun, apresiasi ataupun predikat lainnya itu hanya bonus berarti ya? Ya, karena saya ya secara pribadi ya dalam dunia untuk kita akan menulis untuk mendapatkan penghargaan. Bagi saya adalah kita tidak perlu untuk memikirkan hal tersebut karena itu kan akan jadi bonusnya kita. Ketika saya percaya gini, ketika kita melakukan dengan sempurna, insya Allah Tuhan akan menjadikannya paripurna. Jadi lakukan saja yang terbaik. Yang terpenting adalah ayo kita kembangkan dunia literasi kita. Ayo kita mulai dengan baik, karena segala sesuatunya itu kan bukan hanya dalam dunia literasi, dalam dunia apapun itu tentu adalah niat awalnya kita. Kalau misalkan kita mau bekerja dengan baik, insya Allah juga akan ada bonus yang tak terduga. Karena saya selalu percaya bahwasanya segala sesuatunya itu sudah diatur oleh Tuhan, dan ya tugas saya cuma berjalan. Kemudian entah saya mendapatkan persimpangan, saya mau ke kiri atau ke kanan atau lurus, itu kan kehendak saya. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan selalu menyiapkan jalan terbaik untuk saya. Sehingga tugas saya sebagai sosialisator program literasi, ya ayo kita sama-sama untuk kembangkan dunia literasi. Persoalan muri, persoalan apapun itu, penghargaan apapun itu, persoalan di belakang, dan saya tidak pernah bermimpi untuk dapatkan itu, tidak pernah membayangkan untuk dapatkan itu, dan tidak pernah berpikir sekalipun untuk dapatkan rekor muri. Yang saya pikirkan adalah ayo sama-sama kita kembangkan dunia literasi dalam versi terbaiknya kita. Kira-kira seperti itu. Iya. Andi Agus saat ini profesinya sebagai apa? Anda ini penulis buku dan juga guru literasi ya? Kalau profesi sebenarnya saya sebagai guru mungkin lebih tepatnya, karena saat ini mengajar, kemudian mencoba untuk bersama berkarya dengan adik-adik di SD, SMP sampai SMA. Dan saya pikirnya gini, saya lebih tertarik untuk berkarya bersama adik-adik SD, dan kami di sana adalah mengupayakan bagaimana caranya supaya saya bisa belajar dari anak SD. Karena saya gini, dalam cara berpikir saya sebagai pendidiknya mereka, tetapi belum tentu saya lebih hebat dari mereka. Yang saya pikirkan adalah mereka itu adik kecil yang hebat, dan saya butuh ilmu mereka karena ada kata-kata atau hal-hal yang menarik dari anak kecil. Dan itu yang membuat saya tertarik untuk dalam dunia literasi. Nah, sehingga ya mengajar sebagai aktivitas, sebenarnya saya lebih suka bekerja dalam dunia literasi, mengajar sebagai hobi, dan ya sebagai ajang rekreasi lah, ajang untuk kita berbagi lah. Berbagi dalam artian bukan saya memberikan full ilmu pengetahuan, enggak, tetapi saya juga bisa mendapatkan ilmu dari adik-adik. Kira-kira seperti itu. Iya, karena bekerja untuk hal yang kita sukai itu rasanya hanya menjalankan hobi saja ya, tidak ada perasaan bekerja begitu ya. Tapi Anda sudah pernah menulis beberapa buku berarti ya? Iya, untuk buku 2017 waktu saya mahasiswa, 2017 saya menerbitkan buku judulnya Perisai Bermata Dua, dan itu saya terbitkan di Surakarta. Kemudian buku kedua sama teman-teman antologi puisi angka 9, sama buku ketiga 2021 itu Menangis Lagi, itu di Kota Baku di Jawa Barat sepertinya itu. Saya menerbitkan itu, dan saat ini sementara menyelesaikan naskah karena adalah beberapa teman. Kadang yang saya pikirkan itu bukan persoalan produktivitas dari setiap tulisan, karena saya mengeluarkan sebuah tulisan, harapan saya itu dinikmati oleh orang banyak, dan saya tidak pernah bermimpi untuk mendapat penghidupan dari karya-karya saya. Saya ingin karya-karya saya itu, tulisan-tulisan saya itu bisa dinikmati oleh semua orang dan bisa dijadikan sebagai ajang untuk yuk kita berkarya. Karena hanya dengan berkarya, bagi saya hanya dengan berkarya saya bisa hidup kembali. Dan apa ya, sebagai orang yang laki-laki ya, pasti sebagai manusia ya tentu harapan saya suatu hari nanti kan punya keturunan, dan harapan terbaiknya adalah minimal keturunan saya bisa bangga lah
mereka bisa mengucapkan saya bangga. Misalkan bisa jadi punya teman diskusi seperti Anda. Kira-kira hanya seperti itulah saya dalam dunia berpikirnya. Saya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lain dalam dunia yang lain juga. Enggak. Dan saya pikirkan, ayo kita berkarya, ayo menulis buku. Dan dalam kepenulisan saya, yang 3 karya yang sudah saya terbitkan, ya sudah, semuanya sudah berjalan, sudah terbit dan bisa dinikmati. Pun dalam penikmatannya itu saya tidak pernah memikirkan harus laku sekian, harus enggak. Saya tidak pernah memikirkan seperti itu. Dan saya hanya melakukan tugas saya, yaitu melakukan yang terbaik. Dan sementara akan fokus untuk menyelesaikan naskah keempat. Semoga bisa terbit tahun ini, insya Allah. Oke, amin. Oke, nah bisa cerita enggak Andi Agus, awalnya Anda menulis itu kapan? Waktu pertama kali saya menulis itu sejak mahasiswa 2014 ya. 2014 saya mencoba untuk belajar menulis karena saya masuk jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Unismu Makassar. 3 tahun saya menyelesaikan 1 naskah dulu karena baru belajar untuk menulis 1 buku. Itu dan 2017 baru bisa terbit. Dan banyak hal lah yang kita lalui dalam dunia kepenulisan. Belajar dalam dunia di kampus karena ya jurusannya juga pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ya banyaklah teknik-teknik menulis di sana. Hanya saja kadangkala yang salah satu hal yang membuat kita terkendala, selalu ingin tulisan kita langsung bagus. Itu salah satu kendalanya. Makanya saya menyelesaikan naskah pertama kali membuat buku itu 3 tahun. 3 tahun baru bisa selesai karena saya ingin selalu mendapatkan diksi yang terbaik. Padahal itu adalah salah satu kekurangan sebagai seorang penulis pemula seperti saya. Kalau kita menulis sekaligus menyunting, nah itu salah satu hal yang akan membuat kita terkendala. Namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah yang antologi puisi yang saya tulis 2021 yang saya terbitkan itu tulisan yang saya kumpulkan sejak 2016 sampai 2021 memang. Itu tulisan-tulisan lama yang saya kumpulkan waktu belajar dan memang tidak banyak yang saya sunting di sana, sengaja supaya saya bisa tahu bahwasanya saya pernah menulis seperti inilah. Kemudian yang kedua, setelah menyelesaikan teknis kepenulisan, gimana caranya menulis yang baik, gimana supaya bisa lebih cepat tanpa membaca dan tanpa memikirkan apa yang sudah saya tulis, biarkan berlalu. Dan ternyata bisa menyelesaikan 1 bulan 1 novel. Sebenarnya bisa seperti itu. Karena teknik kepenulisan itu yang saya coba ajarkan di adik-adik yang saat ini di sekolah. Ya itulah yang saya coba ajarkan dan 2 bulan ini mereka sudah bisa mengumpulkan tulisan. Sementara saya periksa semua tulisannya untuk saya cek, kemudian diberikan ke tim yang lebih berkompeten lah menilainya apakah layak dijadikan buku atau tidak. Nah hal-hal seperti itu yang saya bagi kepada adik-adik, bahwasanya teknik menulis ini kayak gini, bahwa ketika kamu menulis ya jangan jadi penyunting. Ya ketika kamu jadi penyunting ya jangan menulis karena itu akan merusak sebuah karya. Makanya saya selalu menyampaikan kepada siapapun, adik-adik yang khususnya yang SD atau SMP, karena saya sebagai seorang guru ya menyampaikan seperti itu, silahkan menulis saja, ya nulis aja. Soal hasilnya itu nanti, soal penghargaannya itu nanti, karena soal itu kan bukan urusan kita, itu sudah urusan pencipta. Biarkan kita berkarya saja, soal yang lain itu berikan kepada yang jauh lebih berkehendak atas kehidupan kita. Kira-kira begitu yang selalu saya pikirkan. Nah, Anda ini kan mengajar anak-anak SD, kemudian sampai SMA juga tentang literasi. Bagaimana Anda melihat tantangan anak-anak zaman sekarang dalam bidang literasi, apalagi dengan destruksi gadget dan sebagainya, internet seperti itu? Bagaimana sebagai seorang guru yang kerap mengajar setiap hari-harinya mengajar anak-anak SD, bagaimana tantangan mengajarkan literasi kepada anak-anak di zaman sekarang? Nah baik, soal tantangan mereka ya, gini, karena kan ini zamannya teknologi, zamannya gadget, ya itu dunia mereka, itu dunia yang tidak bisalah kita keluar dari dunia itu, dan karena sudah terlanjur masuk. Dalam saat saya mengajar, saya selalu menyampaikan seperti ini, silahkan genggam handphonenya kalian, silahkan genggam.
Kemudian pikirkan saat kalian menggenggam, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan tulisan kalian melalui handphonenya kalian. Banyak juga yang berpikir bahwasanya, wah, bisa bermasalah nih nanti. Tulisan saya tidak jadi karena ada handphone. Bagi saya enggak. Bagi saya tidak. Silahkan genggam handphonemu, tetapi ingat ada tanggung jawab di balik itu. Saya berikan kamu kebebasan, tapi tidak boleh sebebas mungkin karena kamu akan terus mencoba untuk menjadi generasi yang baik. Nah, dari tantangannya mereka, saya rasa adalah bukan ya, saya tidak pernah memikirkan soal tantangan. Saya selalu melihatnya sebagai peluang. Saya tidak adalah manusia yang tidak pernah berpikir bahwasanya di hadapan kita ada tantangan. Tidak. Yang saya pikirkan adalah di hadapan kita peluang loh, bukan tantangan. Makanya saya selalu menyampaikan kepada adik-adik yang di sekolah bahwasanya tugas kalian adalah melakukan yang terbaik. Tugas saya juga melakukan yang terbaik. Yang menjadikannya sempurna itu adalah Tuhan. Sehingga teruslah berusaha untuk melakukan yang baik itu. Masalah gadgetnya mereka, itu kan zamannya mereka. Melalui handphonenya mereka bisa menulis. Banyak adik-adik yang saya ajar ini menyelesaikan tulisannya melalui gadgetnya mereka. Sehingga harusnya itu menjadi sebuah peluang. Karena kalau itu menjadi kekhawatiran, maka adik-adik akan tertekan. Nah, ketika mereka tertekan, jiwa untuk berkarya mereka akan hilang. Dan yang merampas itu adalah gurunya sendiri. Itu karena mereka tidak memberikan kebebasan. Saya selalu memberikan kebebasan kepada siswa saya bahwasanya, ayo silahkan lakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Mau menulis dimanapun silahkan, dan cerita sama siapapun silahkan, bersama siapapun silahkan. Yang penting selesaikan tulisanmu karena itu menjadi tanggung jawabmu. Bagaimana membangkitkan minat baca untuk anak-anak di Indonesia saat ini? Karena menurut data, tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah. Bahkan pada penelitian hasil survei di 2019 itu salah satu organisasi memperlihatkan bahwa Indonesia masih berada di 10 peringkat terbawah untuk tingkat literasinya. Bagaimana menurut Anda untuk bisa membangkitkan kembali minat baca, kemudian minat akan literasi bagi anak-anak Indonesia? Nah, ini akan menjadi hal yang sangat indah. 2019 itu, waktu keluar riset itu, yang ada di kepala saya karena saya bergerak di literasi itu sejak 2017 bersama komunitas Rumah Baca Saku namanya di Selayar itu bersama itu. Nah, di situ ketika muncul riset itu, yang ada di kepala saya adalah jadikan riset itu ayo kita bantah riset itu dengan karya. Karena tugas kita pada saat itu, ketika muncul riset itu, kita tidak mungkin melakukan riset untuk membantahnya, tidak. Karena akan sangat susah. Karena mereka juga menggunakan riset, menggunakan metodologi, dan tentunya itu sangat kuat dan sangat tangguh. Nah, tugas kita sebagai orang Indonesia adalah berupaya gimana caranya supaya riset yang dilakukan itu akan kita ada namanya tesa, ada namanya antitesa. Ketika dia memunculkan tesa seperti itu bahwasanya Indonesia literasinya 2019 itu berada di 10 terbawah, maka 2021 atau 2022 ini ya kita bantah itu dengan antitesa kita, yaitu memunculkan sebagai rekor muri peluncuran buku terbanyak itu dalam bidang literasi. Nah, setelah itu saya tidak tahu apakah risetnya akan tetap dipertahankan atau tidak. Nah, tugas mereka kembali adalah melakukan riset kan? Gitu. Karena kapan saya waktu itu kita membantah, wah bukan begitu. Indonesia itu budaya membacanya sangat bagus. Itu hanya lawan kata-kata. Tugas kita adalah bukan seperti itu. Ketika ada riset seperti itu, tugasnya adalah lakukan yang terbaik, buat mereka berpikir ulang untuk membuat riset. Karena riset sekarang untuk 2021 kan sudah terbantahkan. Itu bahwa budaya literasi kita kan sekarang dapat muri itu, dan itu dilakukan oleh generasi muda, yaitu anak-anak sekolah, dan ini harapan bangsa. Dan tentu saya sangat tertarik di sini karena ada dari timur Indonesia, istilahnya dari timur untuk Indonesia. Artinya gini, segala sesuatu itu memang cahaya itu harus terbit dari timur. Saya percaya itu, karena dari timur untuk Indonesia itu kita akan mencoba agar gimana caranya kita merubah untuk gaya berpikir kita. Ketika ada riset seperti itu ya jangan lawan dengan kata-kata, karena kita akan bertengkar lah dengan mereka, tetapi buktikan bahwasanya riset itu fitnah. Itu. Nah, 2022
Saat mereka sudah melakukan riset 2019, kini 2022, apakah mereka masih akan melakukan riset seperti itu ketika kita punya MURI? Ya kan, artinya kita merespon, generasi muda merespon. Kita selalu punya cahaya, kita punya kabar yang baik, bahwasanya kita merespon apa yang dilakukan oleh mereka, ya kita respon dengan sangat baik. Dalam artian bahwa ketika mereka membuat riset seperti itu, dan ini gini, sebagai pegiat literasi, apalagi sebagai seorang mahasiswa, siapapun itu pasti akan sangat malu ketika negaranya punya budaya literasi yang rendah. Itu bagi saya adalah sebuah hal yang memalukan. Nah, 2019, 2020, 2021, 2022 kita buktikan itu, bahwasanya apa yang kamu lakukan itu dan kacamata dari luar itu memang sangat tajam dan tidak ada masalah terhadap itu. Bahkan kita bahagia sebagai pegiat literasi. Silahkan buat riset. Kami akan pecahkan itu, kami akan berikan jawaban yaitu dengan karya, dengan prestasi, dengan penghargaan lah. Dan MURI seperti sekarang dengan peluncuran seperti itu, ya budaya literasi kita ya sudah diakui dunia bahwasanya sudah sangat baik. Dan ini MURI kita dapatkan itu, dan saya selalu menyampaikan bahwa ini yang mendapatkan bukan hanya Indonesia, tetapi yang mendapatkan ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang literasi, walaupun mereka bukan sosialisator program literasi nasional. Karena harus dikatakan seperti ini, banyak di luar sana teman-teman pegiat literasi yang tidak bisa mendapat akses masuk di Indonesia atau dimanapun itu dalam perkumpulan, tetapi mereka bekerja dengan sangat ikhlas, mereka bekerja dengan semangat yang juang. Mungkin saja doa salah satu di antara mereka yang diijabah dan melalui Indonesia akhirnya kita dapat MURI, kira-kira seperti itu. Dan siapapun mereka di luar sana pegiat literasi, selamat berjuang, kalian luar biasa. Dan bagi saya adalah semoga persaudaraan dan persahabatan kita dalam dunia literasi semakin terjaga, siapapun itu, karena satu-satunya cara untuk tetap kita bisa berkomunikasi dengan baik, sosialisasi dengan baik, dan bisa ngumpul dengan baik, ya mungkin bagi saya adalah cuma mungkin literasi. Karena di literasi itu perbedaan pikiran adalah hal yang harus memang ada, dan tidak ada masalah terhadap itu. Yang kita pikirkan adalah ayo kita kembangkan literasi di Selayar, bukan hanya di Selayar, karena saya sebagai orang Selayar, misalkan saya sebagai orang Selayar ya tentu harus memikirkan literasinya Selayar. Nah, kemudian karena backgroundnya kita sebagai SPL nasional, ya Sulawesi Selatan, ya Indonesia lah yang kita pikir. Kami harus memikirkan Indonesia, bukan hanya tentang Selayarnya. Karena di Selayar sudah ada komunitas literasi, di Makassar juga banyak, di Sulawesi Selatan juga banyak komunitas literasi. Tugas mereka adalah memaksimalkan potensi mereka, dan jangan pernah berpikir untuk harus dapat MURI, jangan. Yang kamu pikirkan adalah bekerja dengan ikhlas saja, karena dengan bekerja dengan ikhlas MURI akan datang. Saya tidak pernah berpikir, bahkan saya kaget ketika saya mendapat berita bahwasanya kita dapat MURI. Wah, dan saya tidak pernah percaya itu. Bahkan saya meresponnya itu 7 hari setelahnya, mungkin. Karena saya tidak pernah memikirkan itu, tidak pernah berpikir bahwasanya ini sebuah kebanggaan. Tidak, yang saya pikirkan itu ini bukan sebuah kebanggaan, tetapi ini adalah sebagai angin segar untuk Indonesia. Dan harapan saya ke depannya adalah literasi itu ya kita coba untuk dari timur lah. Segala sesuatunya ayo kita mulai dari timur. Ya semoga teman-teman kita juga yang dari barat juga merespon dengan baik. Ya, jadi semua cahaya itu harus dari timur ya, dari timur untuk Indonesia semuanya akan baik. Insya Allah akan kedepannya seperti itu. Baik, menarik sekali. Cahaya itu harus datang dari timur ya. Baik, Andi Agus, terima kasih banyak perbincangannya, sungguh sangat menarik. Mudah-mudahan juga perayaan rekor MURI ini yang sebenarnya hanya bonus dari perjuangan para pegiat literasi menjadi kado untuk momen Hari Buku Nasional pada tanggal 17 Mei, dan bisa meningkatkan juga budaya literasi kembali di Sulawesi Selatan pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Baik, terima kasih Andi Agus waktunya berbincang-bincang dengan dari timur untuk Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tadi perbincangan kami dengan Andi Agus, salah satu pegiat literasi putra Kepulauan Selayar yang menyumbangkan rekor MURI dalam dunia literasi. Kita jumpa di episode dari Timur untuk Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa.